Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endang yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat mempresentasikan progres penjualan kami dan juga materi pertemuan pertama hingga pertemuan minggu ke-7. Perkenalkan, kami kelompok 10 MB4109 yang memiliki nama brand yaitu Lovercase. Perkenalkan, saya Haifaninda Istifaro selaku content writer dan desain Instagram. Lalu ada teman saya Muhammad Fauzan Octavian selaku keuangan, lalu ada Novaldo Victoria Azizi selaku operasional, dan juga yang terakhir ada Wildan Husaini selaku website. Untuk selanjutnya saya akan membacakan topik pembahasan kami. Yang pertama ada tentang perkembangan e-commerce dan bisnis informasi, lalu yang kedua ada definisi dari model bisnis pada e-commerce dan bisnis informasi, lalu yang ketiga ada penentuan produk, lalu yang keempat ada internet dan World Wide Web, lalu yang kelima ada pengembangan website e-commerce, lalu yang kelima, maksud saya yang keenam ada alternatif sistem pembayaran online dan keamanan pada sistem e-commerce, lalu yang ketujuh ada perkembangan infrastruktur dan teknologi, dan yang terakhir adalah tentang Lovercase yaitu produk kami. Untuk selanjutnya tentang perkembangan e-commerce dan bisnis informasi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Fauzan Octavian. Ya, perkembangan e-commerce dan bisnis informasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019. Sebanyak 90% dari pengguna internet berusia 16 hingga sampai 64 tahun. Pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara online. Lalu ada potensi e-commerce di Indonesia. Untuk melihat berapa besar potensi yang ada pada e-commerce di Indonesia, kita dapat melihat dari sudut pandang pertama, yaitu jumlah pengguna internet. Untuk tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia sekitar 143 juta orang. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar. Lalu ada di sudut pandang perbandingan. Jika kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga di Indonesia, dengan membandingkan jumlah populasi di Malaysia, ternyata jumlah pengguna internet Indonesia lebih besar dibandingkan dengan jumlah populasi di negara tersebut yang berada di angka 30 juta orang. Lalu peluang. Dengan melihat dua sudut pandang di atas, jumlah market size e-commerce di Indonesia sangat berpeluang untuk berkembang. Dengan melihat tiga sudut pandang di atas, bisa disimpulkan bahwa potensi e-commerce di Indonesia sangat besar dan memang harus didukung oleh beberapa elemen di Indonesia untuk mengembangkan e-commerce di Indonesia. Lalu ada definisi e-commerce dan bisnis informasi. Apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Lalu apa perbedaannya dengan e-bisnis? E-commerce itu merupakan bagian dari bisnis, di mana cakupan e-bisnis itu lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, lalu ada pelayanan nasabah dan lowongan pekerjaan. Lalu ada jenis dan evolusi e-commerce. Buat e-commerce sendiri dibagi menjadi 6 jenis, yaitu ada B2B e-commerce. B2B e-commerce atau business to business meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jasa jenis e-commerce ini. Lalu yang kedua ada business to customer atau B2C. Jenis ini adalah e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang bisa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Lalu ada consumer to consumer. Consumer to consumer merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Lalu ada social e-commerce, salah satu istilah yang sering digunakan orang untuk menggambarkan model toko online yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Lalu ada m-commerce, itu tuh adalah jenis yang memanfaatkan penggunaan perangkat digital wireless untuk melakukan transaksi online. Lalu yang terakhir ada local e-commerce. Itu tuh bentuk e-commerce yang fokus kepada melibatkan konsumen berdasarkan lokasi geografis mereka. Lalu selanjutnya ada evolusi e-commerce.
Evolusi e-commerce dibagi menjadi 3 Jangan tahap. evolusi nggak usah dibaca, nggak ada soalnya. Lalu ada fitur unik e-commerce. Bentar ya, nanti baru di itu. Yuk. Ada beberapa fitur unik e-commerce, yaitu yang pertama ada ubiquity, yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. Jelas e-commerce kan menggunakan teknologi internet yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Efeknya dari fitur ini tuh marketplace dihapus dari tempora, lokasi geografis untuk menjadi market space, serta kenyamanan pelanggan ditingkatkan dan biaya belanja dikurangi. Lalu yang kedua ada global reach. Teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce cepat berkembang dan mendunia. Efeknya memungkinkan perdagangan melintasi batas-batas budaya dan nasional dengan mulus dan tanpa modifikasi. Lalu ada universal standard. Universal standard juga ada 4. Itu adalah satu set standar teknologi, yaitu standar internet. Terus efeknya apa? Efeknya itu sistem komputer yang berbeda dengan mudah berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada masuk pasar lebih rendah atau cost. Pedagang harus membayar untuk membawa barang ke pasar. Lalu yang terakhir ada pencarian konsumen lebih rendah, cost effort, upaya yang diperlukan untuk menemukan produk yang cocok. Lalu selanjutnya ada richness. Fitur ini mendukung pesan video, audio, dan teks. Efeknya memungkinkan untuk menyampaikan pesan seperti dengan teks, audio, video secara bersamaan untuk banyak orang. Lalu ada interactivity. Interactivity ini adalah teknologi ini bekerja melalui interaksi dengan pengguna. Efeknya konsumen terlihat dalam dialog yang dinamis, menyesuaikan pengalaman untuk individu. Lalu ada information density. Information density ini adalah peningkatan besar pada kepadatan informasi, total jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pelaku pasar. Lalu ada personalization atau customization. Teknologi ini memungkinkan modifikasi pesan, barang, dan efeknya memungkinkan pesan personalized dapat dikirim kepada individu maupun kelompok. Lalu yang terakhir ada sosial teknologi. Teknologi ini mempromosikan pengguna generasi konten dan jaringan sosial. Efeknya itu internet sosial baru dan model bisnis memungkinkan pengguna pembuatan konten dan distribusi dan mendukung jaringan sosial. Lalu selanjutnya ada definisi model bisnis. Model bisnis. Sebelum kita ke gambaran sebuah pemikiran organisasi, saya mau jelasin dulu model bisnis itu apa. Model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Lalu ada 8 elemen kunci model bisnis. Yang pertama ada value proposition. Value proposition itu adalah bagaimana sebuah perusahaan penjual produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan, lalu alasan mengapa pelanggan memilih untuk membeli produk kita. Lalu ada yang kedua itu revenue model. Revenue model itu menjelaskan bagaimana perusahaan akan mendapatkan penghasilan, keuntungan, dan pengembalian modal. Contohnya itu kayak kerja sama para distributor resmi agar bisa mendapatkan harga lebih rendah. Terus ada market opportunity atau peluang pasar. Market opportunity ini mengacu ke sebuah perusahaan dimaksudkan market space, tempat yang sangat potensial untuk pemasaran, dan potensi keseluruhan dari peluang finansial yang tersedia untuk perusahaan dalam market space tersebut. Lalu selanjutnya ada competitive environment, lingkungan pesaing. Itu tuh dimana kita mencoba mengidentifikasi kompetitor langsung maupun tidak langsung pada market space yang sama, berapa banyak dan seberapa menguntungkan bisnis mereka. Lalu ada competitive advantage. Itu tuh faktor-faktor yang membedakan bisnis dari pesaing-pesaingnya, misalnya memungkinkan untuk menjadikan produk unggulan dengan biaya yang lebih rendah. Lalu ada market strategi. Market strategi itu adalah rencana yang dikembangkan perusahaan yang menguraikan bagaimana perusahaan akan memasuki pasar dan menarik pelanggan. Atau dengan kata lain, bagaimana perusahaan berencana mempromosikan produk atau layanan Anda agar menarik target audiens. Lalu ada organizational development.
Proses mendefinisikan semua fungsi dalam bisnis dan keterampilan yang diperlukan melakukan setiap pekerjaan serta proses merekrut atau mempekerjakan karyawan yang potensial. Lalu ada manajemen tim yang terakhir. Elemen ini membahas mengenai kelompok individu yang diperlukan untuk memandu pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Tim manajemen yang kuat memberikan kredibilitas pada investor luar. Lalu ada modal. Perkembangan e-commerce dan bisnis informasi itu memerlukan pendanaan yang memadai, baik untuk mengawali maupun mengembangkannya. Lalu ada beberapa sumber pendanaan nih dari si modal ini, ada 6 sumber pendanaan. Yang pertama itu saat kapital atau modal awal. Ini tuh dana pribadi pengusaha yang diperoleh dari tabungan, uang muka kartu kredit, pinjaman ekuitas rumah, atau dari keluarga dan teman. Lalu ada elevator pitch. Elevator pitch ini penamaan ini karena pengajuannya berupa presentasi singkat 2 hingga 3 menit yang bertujuan untuk meyakinkan investor untuk berinvestasi. Lalu ada incubators. Incubators ini sumber ini biasanya menyediakan sumber kecil dana dan juga berbagai layanan untuk perusahaan pemula. Lalu ada angel investor. Angel investor ini biasanya orang-orang kaya atau sekelompok orang-orang yang menginvestasikan uang mereka sendiri dengan imbalan saham ekuitas. Angel investor pada umumnya menjadi investor luar pertama. Lalu ada venture capital. Biasanya venture capital ini menginvestasikan dana yang mereka kelola untuk investor lain. Sumber pendanaan ini biasanya menjadi investor tahap akhir. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini melibatkan penggunaan internet untuk memungkinkan individu berkontribusi uang secara kolektif untuk mendukung proyek tertentu. Selanjutnya ada model bisnis B2B. Model bisnis B2B itu terdapat 5 model untuk bisnis B2B. Yang pertama itu ada e-distributor. E-distributor itu merupakan model bisnis yang memasok produk langsung ke bisnis individu. Lalu yang kedua ada e-procurement. E-procurement itu adalah perusahaan tunggal yang menciptakan pasar digital untuk ribuan penjual dan pembeli. Lalu ada exchange. Exchange ini adalah pasar digital yang dimiliki secara independen untuk langsung bagi proses bisnis perusahaan dan biasanya untuk kelompok yang industri vertikal. Lalu ada industri konsortium, merupakan pasar digital vertikal yang dimiliki industri tertentu. Lalu ada private industrial network. Model bisnis merupakan model ini tuh model bisnis jaringan industri swasta milik industri yang mengkoordinasikan rantai pasokan dengan mitra terbatas. Model bisnis B2C. Model bisnis B2C itu dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama itu ada portal. Portal menawarkan alat pencarian ditambah paket konten dan layanan terintegrasi. Lalu ada e-tailer. E-tailer itu merupakan verifikasi online dari pengecer tradisional. Terus ada dan hiburan yang menyediakan konten digital. Lalu ada transaction broker, adalah model bisnis lain yang memproses transaksi penjualan online. Sumber pendapatan utamanya tuh dari model pendapatan biaya transaksi. Lalu ada market creator. Market creator itu menggunakan teknologi internet untuk menciptakan pasar yang menyatukan pembeli dan penjual. Lalu ada service provider. Service provider sendiri itu mirip dengan retailer untuk produk berupa barang. Service provider itu model bisnisnya menawarkan pelayanan online. Terus ada community provider. Community provider ini menyediakan komunitas online bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama. Penentuan produk dijelaskan oleh rekan saya Wildan Husaini. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menentukan produk apa yang harus kita jual. Untuk menentukan produk yang kita jual, kita dapat menggunakan sebuah platform yang bernama Google Trends. Google Trends ini adalah sebuah aplikasi ataupun sebuah platform yang menyediakan kita untuk meriset tentang keyword apa aja sih yang kira-kira bakalan berguna untuk kita untuk penentuan produk. Jadi dalam Google
trans itu kita dapat mencari berbagai macam keyword secara bersamaan dan membandingkan apakah keyword tersebut itu sedang laris ataupun sedang banyak dicari oleh masyarakat atau tidak. Sehingga dengan adanya Google Trends kita dapat mengetahui kira-kira produk seperti apakah yang masyarakat sekarang butuhkan dan produk seperti apakah yang sedang laris di pasaran untuk sekarang. Sedangkan untuk Google Trends sendiri itu ada banyak informasi yang dapat kita peroleh, di antaranya ada statistik dari berbagai macam negara tentang apa yang mereka cari, terus juga untuk waktunya banyak pilihannya, ada mulai dari 12 bulan, 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, dan beberapa hari terakhir. Untuk kali ini kita kan lovercast, jadi untuk keywordnya kita pakai 4 keyword utama. Yang pertama ada casing, yang kedua ada HP, yang ketiga ada aksesoris, dan yang terakhir ada silikon. Dan untuk yang tertera di layar saat ini, dan untuk yang tertera pada layar saat ini itu adalah statistik keyword dari HP. Nah, setelah kita menentukan keyword utama, lalu kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan menggunakan Google Ads. Jadi fungsi Google Ads sendiri ini untuk mengetahui keyword spesifik yang nantinya akan kita jual melalui produk kita. Karena kita menjual casing HP, jadi keyword utama yang kita pilih ataupun keyword spesifik yang kita pilih itu ada jual casing HP dengan tingkat pencarian bulanan itu dari 1.000 sampai 10.000 pencarian. Nah, setelah kita melakukan keyword utama ataupun keyword spesifik, kita akan mencari kompetitor kita dengan menuliskan keyword pada mesin pencarian Google. Dan yang kita dapat itu, kita mungkin dapat bersaing dengan seller-seller di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan banyak seller-seller lain yang mungkin sejenis dengan kita, akan tetapi memiliki value yang berbeda dari apa yang kita punya. Setelah kita melakukan riset mengenai kompetitor kita, lalu kita dapat mengerti beberapa value proposition yang mungkin kita punya dari produk yang akan kita jual. Jadi Lovercast memiliki value proposition berupa handphone yang memiliki handphone memiliki harga yang tidak lebih murah, jadi diimbangi harus dengan fitur yang bagus. Oleh karena itu perlu perlindungan yang harus didapatkan oleh HP tersebut. Dan kami menaruhkan casing handphone untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai handphone lecet ataupun handphone jatuh dan lain-lain, dan membantu mempermudah masyarakat perihal menjaga dan memelihara handphonenya. Untuk value proposition yang pertama, kita mendapatkan dari keyword spesifik jual casing HP dengan average ataupun rata-rata pencarian bulanan sebesar 1.000 sampai 10.000. Dan kompetitornya ada yang pertama dari Shopee, yaitu dengan seller casing covers, yang kedua adalah Lazada, yang ketiga ada Tokopedia dengan seller itu kita mencari define HP casing HP karakter. Yang keempat juga masih di Tokopedia dengan sama kita mencari keyword dengan casing HP murah. Dan terakhir ada di blibli.com dengan mencari keyword casing HP tablet. Untuk internet dan World Web akan dijelaskan oleh Novaldo Victory. Perkenalkan, nama saya Novaldo Victory. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan World Wide Web. Merupakan bisnis, institusi pendidikan, pemerintahan, dan individu. Institusional. Yang pertama, fase 1991 hingga 1994. Ketika teknologi terutama internet dikembangkan mulai dari konsep hingga sejenis hardware
institusi institusi besar seperti Departemen Omniverse dan National Science Foundation menyediakan pendanaan dan legitimasi bagi internet hasil bagi internet. Yang terakhir adalah fase komersialisasi yang terjadi pada tahun 1995 hingga saat ini. Web atau WWW. WWW adalah sistem informasi di mana dokumen dan sumber daya web lainnya yang saling terkait dapat diakses melalui teknologi internet. Yang pertama, TCP/IP. TCP bertugas untuk membentuk koneksi antar komputer, pengirim, dan penerima, menangani pemotongan paket di awal transmisi, dan menggabungkan kembali di penerima akhir. Dapat diketahui bahwa saat ini IP berada di versi keempat, seperti contohnya angka di bawah ini. Dan di kemudian hari akan di-upgrade ke dalam IP versi ke-6. Selanjutnya, teknologi internet yang kedua adalah paket switching, yaitu metode mengirim pesan digital menjadi mengirim paket melalui jalur komunikasi yang berbeda-beda, lalu menggabungkan kembali paket-paket tiba. Teknologi paket switching menggunakan alat yang dinamakan router. Router ini adalah jenis komputer yang memiliki fungsi khusus, yaitu menghubungkan jaringan-jaringan komputer yang membentuk internet akan paket ke tujuan akhir. Router menggunakan program khusus yang dikenal dengan istilah algoritma route untuk memastikan paket menempuh jalur terbaik yang tersedia ke arah tujuan akhirnya. Teknologi internet yang ketiga yaitu client-server computing, yaitu metode hubungan antar komputer di mana beberapa versi yang cukup powerful atau disebut dengan client terhubung dalam sebuah jaringan dengan satu atau lebih komputer yang melakukan fungsi bersama bagi klien seperti menyimpan file, aplikasi software, dan lain-lain. Selain protokol sebelumnya, terdapat protokol dan layanan lain di internet seperti SMPT, POP3, IMAP, FTP, dan Telnet. Selanjutnya adalah utility program. Program yang dibuat untuk menyediakan layanan bagi pengguna di internet ada 3 program. Telnet dan adalah sebuah program yang memungkinkan Anda untuk memeriksa koneksi antara klien Anda dan server. Yang ketiga ada tracer, merupakan salah satu dari beberapa program utilitas penelusuran rute yang memungkinkan Anda mengikuti jalur dari pesan yang Anda kirim dari klien Anda ke komputer lain di internet. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan Husaini. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengembangan website e-commerce. Dalam mengembangkan sebuah website diperlukan 2 tools utama yang harus kita miliki, yaitu ada web domain dan web hosting. Selanjutnya ada beberapa tools tambahan seperti CMS dan SSL Certificate. Untuk tools yang pertama, itu adalah web domain. Web domain adalah sebuah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website. Domain dapat terdiri dari berbagai macam ekstensi domain seperti .com, .id, .co.id, .net, dan masih banyak lagi. Domain memiliki fungsi sebagai alamat yang memudahkan para pengunjung untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Pada proyek kali ini, kelompok kami mendapatkan domain dari penilaian website, yaitu master web, dengan nama website kami adalah lovercash.mb.id. Dengan nama website tersebut, kami menggunakan domain dengan jenis top level domain, artinya domain tersebut sudah diakui oleh
para penyedia layanan dengan kategori sebagai country code level domain karena memiliki ekstensi .md.id yang merupakan kode dari negara Indonesia yaitu .id. Untuk selanjutnya web hosting. Web hosting adalah suatu layanan bagi user yang berguna untuk menyimpan informasi, gambar, video, dan berbagai konten lainnya yang diakses via website. Web hosting disediakan oleh suatu penyedia layanan hosting. Ada beberapa jenis hosting, diantaranya ada shared hosting, dedicated hosting, VPS, dan colocation hosting. Web hosting merupakan komponen terpenting karena dapat dianggap sebagai dapurnya website. Karena dengan web hosting, kita dapat membuat sebuah website serta mengatur apa saja yang ada di dalam website tersebut. Web hosting dan web domain saling berhubungan. Ketika kita hanya memiliki satu domain saja, kita tidak akan bisa membuat atau mengatur website kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita hanya mempunyai sebuah web hosting, kita tidak bisa mengakses website yang kita punya karena website tersebut belum terdaftar pada DNS Google. Untuk proyek kali ini, kelompok kami mendapatkan hosting dari penyedia layanan website yang sama, yaitu Masterweb. Sedangkan hosting yang kami pakai merupakan shared hosting, yang berarti layanan hosting pada sebuah server digunakan secara bersama-sama. Jadi untuk hosting kali ini kita share dengan orang lain, entah orang lain untuk website apa, yang penting dari website kami merupakan menggunakan shared hosting. Serta para pengguna layanan hosting tersebut itu berbagi resource dan kapasitas server secara bersama-sama. Untuk selanjutnya yaitu ada tools yang bernama CMS. CMS adalah singkatan dari Content Management System yang merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur konten pada sebuah website dengan tujuan agar lebih mudah dalam pengelolaan website. Dalam CMS terdapat dua elemen utama, yaitu aplikasi manajemen konten atau Content Management Application, dan yang kedua ada aplikasi pengiriman konten, Content Delivery atau Content Delivery Application. Pada website kami menggunakan CMS dari WordPress yang bernama WooCommerce. CMS ini cukup lengkap ataupun dapat dikatakan sangat lengkap karena mulai dari fitur-fiturnya ada penambahan katalog produk, informasi penjualan, order, analisa penjualan, serta marketing tools yang memudahkan kita untuk mengatur website yang kita miliki. Selain itu, terdapat banyak plugins yang makin memudahkan kita untuk membawa sebuah website, seperti fitur yang kami gunakan pada website kami itu ada cek ongkos kirim otomatis yang menggunakan APK dari Raja Ongkir. Akan tetapi untuk APK dari Raja Ongkir yang kita punya bukan yang bersifat premium, sehingga untuk layanan cek ongkirnya terbatas, hanya bisa menggunakan satu penyedia layanan pengiriman yaitu JNE. Serta ada payment confirmation yang menggunakan Ninja Form. Jadi untuk payment confirmation-nya kita menggunakan form yang pengguna atau pembeli kita akan mengisi formulir tersebut dan nanti akan dicek via email yang kami punya. Selain itu ada beberapa plugins lainnya yang menarik seperti input ratio otomatis dan lain-lain. Akan tetapi untuk menikmati fitur-fitur yang lengkap tersebut, kita harus membeli lisensi dari plugin tersebut agar plugin tersebut itu aktif dan mempunyai fitur-fitur yang premium. Untuk yang terakhir itu ada SSL atau SSL Certificate. Jadi SSL Certificate itu merupakan sebuah file data yang bekerja secara digital dan membuat website Anda otomatis terenkripsi sehingga data Anda tidak akan terbaca oleh hacker yang mencoba meretas website Anda. Ketika diinstal pada server web, itu mengaktifkan gembok dan protokol HTTPS dan memungkinkan koneksi aman dari server web ke browser. SSL Certificate memang diperlukan agar punya website akan merasa aman dan website yang akan mereka tuju tidak ditandai sebagai website yang tidak aman. Jika tidak menggunakan SSL Certificate, mesin pencarian Google akan memberitahu user bahwa situs tersebut belum aman, sehingga untuk user mungkin akan lebih hati-hati terhadap website yang belum aman. Pada website kami menggunakan sertifikat SSL yang diberikan oleh penyedia web hosting berupa SSL Wildcard Domain, yang artinya beberapa main domain dan subdomain itu sudah terlindungi oleh sertifikat SSL berkat dari penyedia layanan web hosting tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada SEO yang bertujuan untuk mengoptimalkan website yang akan dijelaskan oleh Haifaninda. Silakan.
Untuk selanjutnya, saya Haifaninda Istifaro akan menjelaskan tentang SEO. SEO tersebut memiliki kepanjangan dari Search Engine Optimization. Tujuan dari pembuatan SEO ini adalah untuk melakukan optimalisasi website, yang nantinya website tersebut bisa saja dijadikan sebagai pencarian pertama di saat melakukan search engine. Untuk website kami berkesempatan untuk melakukan website menggunakan WordPress. Lalu salah satu cara yang dilakukan untuk dapat mengoptimalkan website dengan menggunakan SEO yaitu dengan plugin Yoast. Untuk selanjutnya tentang Yoast SEO tersebut. Yoast SEO pada WordPress berada pada sebelah kiri paling bawah. Dan di dalam Yoast SEO tersebut memiliki beberapa fitur, yaitu ada SEO Analysis, lalu yang kedua dari Ability Analysis, lalu yang ketiga ada Cornerstone Content, lalu yang keempat ada Text Link Counter, lalu yang kelima ada HTML Sitemaps, dan selanjutnya adalah admin bar menu. Untuk website kami yaitu lovercase.my.id tidak bisa menggunakan plugin Yoast SEO dikarenakan Yoast SEO tersebut premium dan kami tidak bisa membayarnya. Untuk selanjutnya tentang alternatif sistem pembayaran online dan keamanan pada sistem e-commerce akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Novaldo Victoria. Alternatif sistem pembayaran online dan keamanan pada sistem e-commerce. Security concept. Jaringan dengan protokol standar seperti TCP/IP memang membuat hubungan antar komputer menjadi lebih mudah. Namun di sisi lain juga meningkatkan ancaman terhadap sistem yang kita bangun. Mengamankan sistem memang diperlukan, tetapi semakin aman sistemnya yang kita buat, pada umumnya biaya dan usaha yang harus dikeluarkan juga makin besar. Keamanan sistem juga berdampak pada makin sulitnya penggunaan sistem oleh user dan mengurangi peluang bertindak tanpa identitas dalam sistem. Untuk mengamankan data, kita tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan secara teknologi, namun juga terkait kebijakan prosedur perusahaan dan standar industri serta hukum yang berlaku. Selanjutnya ada vulnerability points. Terdapat 3 titik yang menjadi kelemahan dalam sistem e-commerce. Yang pertama, klien. Klien adalah perangkat yang kita gunakan untuk melakukan transaksi e-commerce. Yang kedua, komunikasi channel, yaitu jalur komunikasi yang menghubungkan klien dan server dan dapat terdiri dari berbagai macam perangkat seperti access point, operator telekomunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah server, yang merupakan komputer yang melayani proses telekomunikasi dan dapat memiliki berbagai informasi penting dalamnya seperti data pelanggan, data transaksi informasi, produk, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada common security threats. Beberapa serangan dan ancaman yang sering terjadi di sistem e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama, malicious code. Contohnya seperti virus, Trojan horse, dan bots. Yang kedua, unwanted program. Contohnya seperti browser parasit dan spyware. Yang ketiga adalah phishing. Selanjutnya, yang keempat adalah hacking and cyber vandalism. Contohnya seperti hacker dan cracker. Selanjutnya, credit card fraud. Yang keenam ada spoofing, contohnya seperti spam. Selanjutnya ada denial of service attack, sniffing, inside jobs, dan desain software yang buruk. Teknologi solusi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang enskripsi. Enskripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Solusi teknologi untuk keamanan yaitu melindungi komunikasi internet, melindungi jaringan, melindungi kanal komunikasi, dan melindungi klien dan server. Selanjutnya ada manajemen policy bisnis. Langkah pengamanan sistem yang pertama yaitu melakukan risk assessment, kemudian mengembangkan kebijakan-kebijakan keamanan, kemudian mengembangkan rencana implementasi, kemudian membuat organisasi security, dan yang terakhir melakukan audit security. Alternatif pembayaran online bisa melalui
COD atau cash on delivery, transfer bank, rekening bersama, PayPal, kartu kredit, dan Western Union. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haifalinda. Baik, untuk selanjutnya saya Faninda Istifaroh akan menjelaskan tentang perkembangan infrastruktur teknologi. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang hourglass model. Dari gambar tersebut, untuk lapisan pertama atau yang paling bawah adalah network teknologi substrate. Dalam lapisan ini terdiri dari jaringan telekomunikasi dan protokol komunikasi. Lalu untuk lapisan yang kedua, yaitu transport service dan representation standard. Pada lapisan ini, tempat di mana protokol TCP/IP berada. Lalu yang lapisan ketiga adalah tentang middleware service. Lapisan ini merupakan penghubung antara aplikasi dan jaringan komunikasi, termasuk di dalamnya juga merupakan tempat yang menjadi layanan keamanan, autentikasi, alamat, dan penyimpanan repositori. Dan lapisan yang terakhir atau yang paling atas adalah tentang aplikasi. Pada lapisan ini berisi klien aplikasi seperti web, email, pemutaran video, ataupun audio. Ya, untuk selanjutnya adalah tentang arsitektur internet. Di dalam sebuah internet tentu membutuhkan adanya beberapa elemen yang membentuk suatu jaringan internet. Elemen-elemen tersebut yang pertama adalah backbone. Backbone adalah suatu elemen yang berupa fiber optik berkecepatan tinggi yang dimiliki oleh network service provider. Lalu yang kedua adalah IEP, yaitu titik di mana backbone terhubung dengan jaringan regional maupun lokal atau merupakan titik backbone terhubung satu sama lain. Lalu elemen yang ketiga adalah LAN atau CAN, yaitu elemen yang beroperasi pada sebuah organisasi yang menyewa akses internet langsung dari penyedia jaringan regional maupun nasional. Lalu elemen yang terakhir adalah Internet Service Provider. Elemen ini menyewakan Internet Service Provider yang menyewakan akses internet ke rumah-rumah maupun kalangan bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah tentang keterbatasan internet saat ini. Dan di bawah ini beberapa poin tentang alasan kenapa internet saat ini terbatas. Yang pertama adalah bandwidth. Bandwidth ini merupakan salah satu alasan kenapa internet mengalami keterbatasan, yaitu adanya keterbatasan bandwidth, terutama pada akses pelanggan. Sistem yang menggunakan akses radio maupun menggunakan jaringan tembaga menjadi keterbatasan mengenai bandwidth-nya. Lalu yang kedua adalah tentang QoS atau Quality of Service. Dengan adanya internet saat ini, internet tidak memiliki jaminan terhadap quality of service, baik itu berupa layanan real time maupun data. Lalu yang ketiga adalah network arsitektur. Dengan adanya limit arsitektur jaringan mengakibatkan adanya keterbatasan internet. Kita ibaratkan seperti adanya permintaan 1.000 orang untuk satu track musik, sehingga hal ini akan menghasilkan ribuan koneksi oleh server untuk menyediakan pengunduhan musik. Dengan adanya kegiatan seperti ini akan menyebabkan perlambatan kinerja jaringan. Lalu yang selanjutnya adalah language development. Ini terjadi karena HTML. HTML tersebut merupakan bahasa pembuat web. Ketika HTML ini di-develop, belum bisa mensupport banyak hal, seperti contoh ketika kita menggunakan HTML untuk website mengenai gambar secara langsung itu belum bisa. Lalu yang selanjutnya adalah tentang wired internet. Pengguna saat ini menginginkan adanya akses mobile karena lebih fleksibel dibandingkan adanya kabel internet. Lalu untuk selanjutnya saya akan membahas tentang internet versi kedua. Pada masa sekarang, internet versi kedua sangat dibutuhkan karena membuat internet lebih efisien. Untuk tujuan utama dari internet versi kedua ini, yang pertama adalah tentang jaringan. Mengapa jaringan? Dengan adanya internet versi kedua ini, jaringan akan berkecepatan lebih tinggi untuk komunitas riset nasional. Lalu yang kedua adalah aplikasi baru. Hal ini diartikan dengan adanya internet versi kedua akan memungkinkan munculnya banyak aplikasi baru yang revolusioner di internet. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah cepat. Hal ini diartikan bahwa dengan adanya internet versi kedua, ketika kita akan mentransfer data, akan lebih cepat dalam hal layanan dan aplikasi baru internet ke komunitas yang internet. Lalu
Selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan internet versi kedua. Internet versi kedua tentu memiliki keuntungan-keuntungannya. Yang pertama ada tentang multicasting. Arti dari multicasting itu sendiri adalah teknologi yang dapat mengirimkan data secara efisien dengan waktu yang bersamaan. Teknologi ini memungkinkan layanan seperti TV, broadcast, itu lebih efisien. Lalu yang kedua adalah latency solution. Latency solution ini memungkinkan klasifikasi layanan yang dikenal dengan differentiate quality of service. Layanan yang berbasis quality of service akan lebih baik karena memiliki prioritas yang lebih tinggi dengan memberikan layanan suara dan video dalam delay minimum. Yang ketiga adalah guarantee service. Guarantee service ini kemampuan untuk membeli hak untuk memindahkan data pada kecepatan tertentu yang digarasi dan tentu dengan biaya yang lebih murah. Lalu yang keempat adalah low error rate. Dengan internet versi kedua ini akan memungkinkan adanya pengurangan error yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah low cost. Internet versi kedua ini akan menjadikan biaya yang kita keluarkan akan lebih rendah. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang fitur of Internet and Web. Internet and Web memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama tentang tools komunikasi. Tools komunikasi ini terdiri dari email, aplikasi pesan, internet teleponing, dan video conference. Lalu adalah yang kedua tentang search engine, contohnya seperti Google Search. Lalu yang ketiga ada media download and streaming. Lalu yang keempat tentang layanan web aplikasi 2.0, seperti contohnya online social network. Lalu yang kelima ada blogs, yang keenam wikis, lalu yang ketujuh ada VR dan IR. Arti dari VR ini adalah melibatkan sepenuhnya pengguna untuk masuk dalam sebuah virtual. Lalu yang selanjutnya ada IR. IR ini adalah augmented reality. Augmented reality adalah kebalikan dari VR-nya. Ketika VR melibatkan orang untuk masuk ke dalam virtual, augmented reality ini melibatkan virtual untuk masuk ke dalam kehidupan nyata, seperti contohnya aplikasi IKEA. Dan yang terakhir adalah Intelligence Personal Assistant. Intelligence Personal Assistant ini adalah melibatkan asisten virtual yang memiliki kecerdasan buatan yang melakukan suatu tugas berdasarkan keinginan pelanggan, seperti contohnya Siri dan Google Assistant. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang Lovercase, yaitu produk kami sendiri. Untuk pemilihan nama, kami memilih nama Lovercase. Lovercase sendiri terbagi menjadi dua kata, yaitu lover dan case. Lover sendiri memiliki definisi sebagai jalur hiasan pada sebuah jendela, pada rumah, ataupun pada bangunan. Dan case sendiri memiliki arti perlindungan pada handphone. Diharapkan dengan nama ini, kami akan memberikan perlindungan kepada handphone yang dimiliki oleh pelanggan kami. Lalu kami memiliki slogan yaitu "We'll protect what you love". Kami mengartikan bahwa kami sebagai penjual case akan melindungi apa yang kalian cintai atau pelanggan kami cintai, yaitu handphone. Mengapa handphone? Karena handphone ini sebagai hal yang dicintai karena sebagai alat untuk menunjang kehidupan sehari-hari, termasuk kami para penjual juga membutuhkan handphone. Lalu untuk selanjutnya adalah target pasar. Target pasar kami adalah pelajar dan mahasiswa. Kenapa kita menggunakan pelajar dan mahasiswa? Karena mayoritas orang yang menggunakan handphone adalah pelajar dan mahasiswa. Dan tentu pelajar dan mahasiswa membutuhkan pelindungan pada handphonenya dengan bentuk yang lebih fashion. Dan selanjutnya kami akan membahas tentang tujuan. Tujuan kami menjual casing handphone adalah dikarenakan pada saat ini penggunaan handphone semakin meningkat. Tentu dengan penggunaan handphone yang semakin meningkat membutuhkan pelindungan. Pelindungan itu pun tentu dengan sesuatu yang lebih fashion. Lalu untuk selanjutnya adalah kami akan menampilkan produk kami. Produk kami ini terdiri dari produk case handphone yang bermotif dan juga polos. Untuk produk kami ini diperuntukkan untuk para pengguna iPhone dan juga Samsung. Dan untuk harga, kami mematok harga 20.000 untuk semua casing yang kami jual. Selanjutnya untuk bahan utama yang kami butuhkan tentunya adalah case dan juga packaging, lalu ada stiker juga. Untuk penjualannya, kami menggunakan dua alternatif, yaitu melalui website dan juga Instagram. Website kami yaitu lovercase.my.id dan juga Instagram kami lover.case.
Untuk kebijakan lowercase ini ada dua, yaitu tentang pembayaran dan juga tentang pengembalian produk. Untuk pembayaran ini, lowercase menyediakan pembayaran melalui transfer bank dan juga cash on delivery. Lalu untuk kebijakan pengembaliannya, lowercase tidak menerima barang pengembalian apabila terdapat cacat dalam pengirimannya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang progres tiap divisinya. Untuk progres dalam Instagram lover.case ini telah melakukan uploading Katolik produk lowercase, dan produk yang ada pada feed Instagram ini sudah siap untuk diperjualbelikan melalui Instagram lover.case. Dan selanjutnya tentang progres keuangan. Untuk progres keuangan ini kami telah memperincikan beberapa produk casing yang ingin kami jual, yaitu sejumlah 15. Lalu untuk profitnya kami mendapatkan profit 73.908 dan telah melakukan HPP untuk tiap jenis produk case kami. Dan untuk harga yang kami jual itu mematok seharga 20.000. Untuk progres pada bagian website kami telah melakukan uploading produk di dalam website beserta harganya. Dan juga produk-produk yang ada di dalam website kami sudah siap untuk dilakukan order dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah progres operasional. Untuk progres operasional ini telah berada dalam tahap pengiriman dari supplier dan diperkirakan datang pada tanggal 4 November 2020. Ketika produk ini sampai, kami akan langsung melakukan proses penjualan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.